Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan serta kehidupan di bulan Ramadan ini. Salawat teriring salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, siswa-siswi SIT Nur-Rahman yang berbahagia, kita sering mendengar satu ungkapan, baiti jannati, rumahku surgaku. Ini ada satu ungkapan untuk menggambarkan sebuah harapan di mana kita semua selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berharap agar kita bisa masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu tingginya harapan itu sehingga kita juga ingin menghadirkan suasana surga itu dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan itu adalah hal yang wajar. Maka keluarlah satu ungkapan, termasyhurlah satu ungkapan, baiti jannati, rumahku surgaku. Dahulu sesungguhnya nenek moyang kita, yakni Nabiullah Adam alaihi salam beserta ibunda Hawa telah berdomisili di surga sampai pada batas yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, yakni ketika ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala beliau berdua diturunkan ke bumi yang saat ini kita diami. Dan pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat dan amal saleh dari Nabiullah Adam dan ibunda Hawa, sehingga keduanya hari ini telah berada di surga dan menanti kita anak cucunya untuk bersama-sama berada di sana. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang surga, kita akan berbicara tentang sesuatu yang indah, sesuatu yang nyaman, dan tiada kesusahan di dalamnya. Dan pada aslinya atau pada hakikatnya, kita semua berasal dari surga. Atau setidak-tidaknya, setiap kita yang lahir di bumi ini pernah merasakan sebuah miniatur surga, yaitu alam rahim di kandungan ibu kita. Kenapa rahim bisa dikatakan sebagai miniatur surga? Karena di dalam rahim terdapat kesenangan dan tidak ada kelelahan sedikit pun. Kemudian ketika seorang bayi lahir, mereka dikatakan mauludun atau kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir dengan keadaan fitrah. Ini adalah satu gambaran di mana mereka tidak membawa dosa. Oleh karena itu di surga juga tidak akan ada dosa. Apabila kita berharap menginginkan rumah kita menjadi rumah yang seperti surga, maka hal yang pertama-tama untuk kita lihat, untuk kita cermati, kita tidak boleh menjadikan rumah tempat tinggal kita hari ini sebagai tempat untuk melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi melahirkan dosa. Oleh karena itu, inilah yang menjadi catatan pertama-tama. Selanjutnya, surga itu adalah gambaran kenyamanan, gambaran keindahan, dan tiada kesusahan di dalamnya. Bahkan dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran dikatakan tidak ada teriakan di surga. Maka apabila kita ingin menjadikan rumah kita seperti di surga, maka setiap kita tidak boleh ada yang mengangkat suara dengan nada marah atau kesal untuk memanggil satu dan lainnya. Selain itu,
kita juga harus melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita berpulang ke sisinya. Maka rumah yang dikatakan sebagai baiti jannati, rumahku surgaku, adalah rumah yang di dalamnya terhimpun orang-orang beriman untuk sama-sama saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Seorang ayah yang ingin menjadikan rumahnya sebagai surga di dunia ini tentunya harus menjadi suri tauladan dalam melakukan amal-amal saleh. Hal ini kita bisa mencerminkan atau bercermin dari apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya serta pengikut-pengikutnya yang menjadikan rumahnya sebagai pusat produksi pahala dan amal kebaikan. Begitu juga seorang ibu di dalam rumahnya selalu merencanakan membantu anak-anaknya serta suaminya untuk berproduksi atau melakukan perbuatan-perbuatan memproduksi pahala. Oleh karena itu, hal yang pertama-tama yang bisa kita cermati sebagaimana dikatakan sebelumnya, jangan sampai rumah kita menjadi rumah yang menghasilkan dosa, karena tidak ada dosa yang sampai ke surga dan dosa itu dipastikan akan sampai ke neraka. Di bulan Ramadan yang mulia ini ada berbagai kesempatan yang bisa kita manfaatkan selain bersiam dengan baik dan benar, melaksanakan puasa memenuhi rukun-rukunnya agar puasa kita tidak batal. Kita juga mesti berpuasa karena puasa itu melahirkan pahala, dan jangan sampai pahala yang kita lakukan atau puasa yang kita lakukan tidak berpahala. Oleh karena itu kita mesti menjaga adab-adab dalam berpuasa. Siswa-siswi Bapak Sekolah Islam Terpadu Nur Rahman yang berbahagia, maka apabila kita menjadikan atau menginginkan rumah kita sebagai bagian dari surga yang ada di dunia ini, mari kita mulai menghidupkan Ramadan ini dengan amal-amal saleh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan begitu banyak kemudahan kepada kita untuk beramal saleh di dalam bulan Ramadan ini. Di antaranya tentunya berinteraksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran melahirkan pahala yang sangat banyak jumlahnya. Satu huruf saja dari ayat Al-Quran itu yang kita baca, maka itu akan memberikan kebaikan kepada kita setidak-tidaknya 10 kebaikan. Teman-temanku yang berbahagia, selain itu ada juga berbagai ibadah yang bisa kita lakukan agar rumah kita berpotensi menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan berbagai ibadah. Dan alhamdulillah sekolah kita S.I.T. Nur Rahman memfasilitasi kita untuk tetap produktif dalam menjalani hari-hari kita, kendati pun kita masih dan dalam kondisi wabah yang masih diharuskan atau mengharuskan kita berada di rumah. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ada banyak sekali pahala yang bisa kita lakukan sehingga menjadikan rumah kita serasa di surga. Mari kita hadirkan kebahagiaan di rumah kita. Mari kita buat diri kita bahagia. Mari kita buat ayah dan bunda kita bahagia. Karena surga adalah tempatnya kebahagiaan. Dan kita bisa memulai berada dalam surga mulai dari rumah kita. Baik rumah di mana kita tinggal ataupun rumah kedua kita, yaitu di Sekolah Islam Terpadu Nur Rahman. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita untuk produktif beramal saleh di bulan Ramadan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita cerita